Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa fil hadits an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tombong ngantuk Bapak Ibu. Nggih. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu ala fa'akhbirni. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-'urata al-'alata ri'asha'i yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa binafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Walidain Bulumbang dalam komplek Pondok Pesantren Salman Al-Farithi yang dimuliakan Allah, dan wabil khusus panitia pengajian Ahad pagi Sahibul Bait ya, dimuliakan Allah. Alhamdulillah saya berjumpa kembali dalam pengajian Ahad pagi. Saya terakhir ke sini sudah tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya ke sini pas Ramadan kalau tidak salah ya. Ahad ke-6, Ahad tanggal 16 Ramadan. Kula tasih gadah catatanipun Ibu. Pak, panjenengan nyatet atau mboten Bu, Pak? Ya, alhamdulillah. Tapi yang penting Bapak Ibu semangat
terus semangat untuk menghadiri majelis-majelis taklim yang barokahnya itu luar biasa. Jelas Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, yang tinggi derajatnya. Kita itu di sisi Allah itu tinggi Bapak Ibu, baik yang ngisi pengajian ataupun yang menyimak mendengar pengajian. Jelas itu derajatnya. Di akhirat juga Allah memberikan jalan yang sangat lapang bagi orang yang menuntut ilmu. Termasuk salah satu Allah memberikan syafaatnya itu adalah kepada orang yang menuntut ilmu. Dan di dunia, kalaupun Allah mau memberikan hanya setitik barokah dari Bapak Ibu hadir di majelis taklim seperti ini, itu belum tentu dunia itu mencukupi barokahnya. Fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya ya. Tapi yang jelas, insya Allah kehidupan di dunia itu akan semakin mudah dijalani. Karena semakin banyak tahu. Semakin banyak tahu, semakin hati-hati ya itu. Di antara nikmat, barokah, fadilah dari Bapak Ibu yang senantiasa menghadiri pengajian Ahad pagi, pengajian-pengajian di berbagai tempat ya. Di situ Bapak Ibu. Nah, bahasan yang dulu yang hampir 1 tahun yang lalu ke sini saya menyampaikan tentang Quran sebagai petunjuk. Quran sebagai hudan. Jadi Quran itu petunjuk. Tetapi petunjuk itu responnya ada 2 Bapak Ibu. Ya, kalau responnya itu menyambut baik petunjuk itu, lalu mengikuti petunjuk itu dan mengamalkan seluruh petunjuk itu, maka itu termasuk orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Alkitab, Al-Quran ya, itu hudan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Yaitu orang yang yu'minuna billah. Ya. Yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu yang tidak tampak Bapak Ibu. Kalau yang tampak-tampak ya tidak perlu diimani, sudah secara otomatis nggih. Ya. Bapak Ibu mengimani saya karena Bapak Ibu melihat saya. Ya. Di situ. Tapi kalau Allah kan tidak kelihatan oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Ya, tapi mengimani dengan sepenuh hati. Ya, keberadaan yang maha ada. Itu hari akhirat tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Wa bil akhirati hum yuqinun, meyakini terhadap hari akhirat. Ya. Itu hudalil muttaqin, orang bertakwa memang tandanya begitu. Tapi berbeda dengan hudalin nas. Anas itu punya 2 makna. Satu memang orang yang beriman, ya. Ayat tentang haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Untuk Allah lah pada manusia pergi ibadah haji. Annasnya itu orang beriman, karena yang bisa masuk ke tempat haji itu hanya orang beriman. Orang kafir itu tidak boleh masuk. Ya. Nah, annas yang satu lagi memang makna makhluk Allah yang mau menggunakan pikiran. Itu namanya manusia Bapak, annas. Maka hudal linnas dalam tafsir Imam Al-Maraghi, beliau mengatakan kalau hudal linnas itu belum tentu orang bertakwa. Artinya Al-Quran itu didengarkan oleh manusia, tapi kalau manusia itu menyambut petunjuk itu namanya orang yang bertakwa. Tapi kalau mengabaikan petunjuk itu, yaitu namanya manusia secara umum. Abu Jahal mendengar ayat Al-Quran, Abu Lahab mendengar ayat Al-Quran. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah juga mendengarkan Al-Quran Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak mengikuti petunjuk. Jadi kalau Quran hanya sekedar didengar lalu petunjuknya tidak diikuti, ya, kalau dia tidak mau beriman dia orang kafir sudah jelas. Tapi kalau dia mendengarkan petunjuk dia muslim tapi tidak mau mengikuti petunjuknya, hanya abai saja, ya sholat paling-paling setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, ya,
Atau mungkin yang agak mending sholatnya setiap sholat Jumat toh, ya kan Bapak Ibu. Ada juga orang pergi haji tapi belum sholat, ada. Ya, bagaimana musim seperti itu? Ya, petunjuk hanya sekedarnya atau mungkin belum sampai. Maka bahasan yang tahun lalu saya menyampaikan tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Nah kita ini insya Allah sudah berada pada jalan al-muttaqin Bapak Ibu. Kita sudah beriman kepada yang ghaib, Allah, malaikat, ya, Nabi, kitabnya dan seterusnya. Kita juga orang yang menegakkan sholat, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Kita sudah juga berinfak, maka Bapak Ibu berinfaklah terus. Ya. Prosentasenya jangan sampai dikurang, kalau perlu prosentasenya ditambah. Ya, karena yang dilihat oleh Allah itu kan prosentasenya bukan nominalnya Bapak Ibu. Ya, kalau nominal orang bisa berbeda-beda. Ya, 10.000 dengan 100.000 nominalnya berbeda, tapi 10.000 itu berapa persen dari penghasilan kita Bapak Ibu? Ya, berapa persen? Ya, kalau penghasilannya 1 juta ngeluarin 10.000 sama yang penghasilannya 300.000 ngeluarin 10.000 kan berbeda Bapak Ibu. Ya, berbeda. Jadi Allah melihat prosentasenya, karena prosentase itu mencerminkan tingkat ketakwaan. Sebesar-besarnya takwa, setinggi sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya takwa kepada Allah. Itu yang dinilai Bapak Ibu. Ya, infak jangan takut, jangan khawatir akan kekurangan harta, takut miskin dan semacamnya karena berinfak. Jadi infak itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Kalau sedekah kan sesekali ya Bapak Ibu. Ya, sedekah sesekali. Kalau infak itu rutin. Infak itu rutin karena infak itu punya dua syarat. Satu rasa tanggung jawab, yang satu lagi adalah keberlangsungan. Continue ya, keberlangsungan. Jadi misalnya berinfak kepada istri, itu namanya infak karena ada rasa tanggung jawab untuk menafkahi dan rutin kan begitu. Pada orang tua juga demikian. Pada masjid juga demikian loh Bapak Ibu. Bapak Ibu harus rutin itu. Ya, berinfak, tidak boleh sesekali. Sesekali namanya sedekah. Sedekah itu walaupun sedikit-sedikitnya lipatan pahalanya itu 10 kali. Kalau infak kan bisa ratusan kali lipat Bapak Ibu. Jadi kalau orang pengemis yaitu sedekah karena sesekali. Kita tidak punya rasa tanggung jawab bagaimana nanti hidupnya besok lusa. Pegang duit tidak kan begitu ya. Tapi kalau infak itu kita punya rasa tanggung jawab. Ya, dan punya rasa untuk menjaga keberlangsungan. Makanya TPA, masjid, pondok pesantren itu masuk dalam bagian infak. Jadi harus rutin Bapak Ibu. Menafkahi orang tua, menafkahi anak ke sekolah, menafkahi anak di pondok. Ya, itu termasuk sesungguhnya kabar gembira, semangat Bapak Ibu untuk mengeluarkan uangnya membiayai ya. Jadi infak itu pembiayaan. Ya, pembiayaan secara rutin karena ada rasa tanggung jawab. Ya, itu ciri orang-orang bertakwa. Tapi kalau itu tidak digubris, diabaikan begitu saja, maka kategorinya ya kalau dia sama sekali tidak beriman ya jelas-jelas kafir ya. Tapi kalau dia itu ada unsur sedikit imannya tapi dia tidak mau menjalankan, nah itu baru termasuk orang yang bilang fasik, munafik, ya, dan semacamnya. Itu bahasanya yang dulu jadi Quran. Nah Bapak Ibu insya Allah sudah masuk pada jalan ketakwaan itu. Tinggal diwujudkan saja. Sholat, infak, ya, sedekah, beriman kepada, kalau di surah Al-Baqarah awal, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, yaitu Al-Quran, dan beriman kepada yang sebelumnya. Beriman itu Bapak Ibu punya makna, punya dorongan. Iman itu punya dorongan untuk mempelajari. Ya, mempelajari. Di antara jalan untuk mempelajari itu mendatangi tempat pengajian. Baca di rumah, baca kitab. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah
bukunya bisa dibawa kemana-mana Bapak Ibu. Ini kan salah satu buku yang tebalnya itu 1000 halaman. Jadi saya tidak perlu bawa tas besar, ya. Tebalnya 1000 halaman lebih. Tafsir Ibnu Katsir yang bukunya segini Bapak Ibu cukup, ya, dalam satu genggaman tangan. Zaman sekarang kan lebih mudah untuk mempelajari. Ya, jadi itu jalan takwa Bapak Ibu, terus semangat, jangan kendor, apalagi tinggal setengah bulan ya memasuki Ramadan, sehingga persiapannya jelas, semangat Bapak Ibu. Saya yakin semangat Bapak Ibu, jamaah sekalian semangat. Tapi juga harus ditingkatkan amal dan sedekahnya atau infaknya dan semacamnya. Baik, untuk pagi hari ini saya membacakan tadi satu hadis yang panjang, dan insya Allah hadis ini sebetulnya juga cukup populer Bapak Ibu. Cuman yang sering kita dengar itu sebagiannya, ya, sering kita dengar di pengajian-pengajian sebagiannya, tidak dalam versi lengkap. Ini kan lengkap. Atau kalau di pondok-pondok, nah bisa juga ya, sering juga didengarkan hadis ini. Jadi hadis ini yang panjang, cukup panjang. Hadis ini menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan tentang tanda kiamat. Ya, kapan kiamat dan tanda kiamat. Ada 5 pelajaran Bapak Ibu. Ini 5 pelajaran. Dalam singkat. Nah, padahal masing-masingnya itu ada 5, ada 6, ada poin pokoknya, ada ini, ada itu. Ya, jadi Rasulullah itu kalau menjelaskan sesuatu itu singkat, padat. Dan daya tangkapnya para sahabat itu juga cerdas. Padahal nggak ada yang sekolah, nggak ada yang kuliah loh Bu, Pak. Para sahabat itu kuliahnya langsung kepada Nabi SAW. Ya, langsung dengan keterbukaan hati yang luar biasa. Maka ketika Rasul nyampaikan ilmunya itu langsung masuk, ya, sedalam-dalamnya sampai mengakar dan mendarah daging dalam kehidupan itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, sudah di sini sudah lewat. Kalau sudah tatarannya di sini sudah lewat. Ini membantu saja untuk memudahkan bagaimana mengamalkan. Nah, ini. Tetapi penggeraknya itu ada di dalam hati. Termasuk ya, Bapak Ibu sekalian berangkat ke sini kan digerakkan oleh hati. Jadi setan yang mengganggu, bisik yang macam-macam itu tidak ada efeknya sama sekali. Nah, baik Bapak Ibu, karena waktu terbatas ya, kurang lebih 1 jam. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Peringkatnya sahih, ini saya tunjukkan hadisnya. Peringkatnya ini karena ilmu hadis penting. Ya. Nih, jadi hadis ini ada di dalam Imam Muslim. Judulnya bab iman. Agak kurang jelas ya Bapak Ibu, apa-apa. Ya. Jadi hadis ini termasuk hadis yang sahih. Dan sangat populer, sangat terkenal hadis ini. Ya. Dari yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sebetulnya para sahabat juga banyak menyaksikan, tetapi yang menceritakan ya di situ. Jadi ketika berkumpul begini Rasulullah ya sama para sahabat, itu apa yang terjadi pada saat itu yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah menyampaikan itu cuma sekali Bapak Ibu. Tetapi daya rekam para sahabat ini langsung. Sekali mendengar itu direkam dengan sangat kuat. Dan ketika diceritakan kembali, diceritakan dengan sangat lengkap. Seperti ini yang digambarkan. Dan ini detail sekali Bapak Ibu. Ini bagaimana kebersihan hati para sahabat itu. Sampai ilmu itu ketika masuk, didengar lewat telinganya, langsung ditangkap sedemikian rupa. Kuat. Ya. Terpatri. Tertancap dengan tancapan yang sangat kuat. Ya. Bainama, jadi dari Umar bin Khattab, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada satu hari, ittala'at, telah bertolak.
Ya, telah nampak juga atas kami seseorang syadidun yang sangat kuat. Bayadis thiyab, dengan putihnya pakaian, orang yang sangat kuat, kemudian pakaiannya putih, ya. Biyadis thiyabi syadidu sawadis syar, yang rambutnya juga sangat kuat hitamnya, ya, digambarkan detail loh. La yura alaihi athar safar, tapi tidak tampak dari perjalanan jauh. Nah, ini menggambarkannya Sayyidina Umar, Bapak Ibu. Jadi melihat profil orang itu digambarkan dengan sangat detail. Apakah kita itu ketika memperhatikan sesuatu sedetail itu, Bapak Ibu? Ya, ini para sahabat luar biasa, ya. Ya. Jadi digambarkan pada saat kami duduk bersama, bersengkrama, ngobrol, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat perkasa, yang sangat kuat, ya, yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, tidak nampak dia dari bekas-bekas perjalanan jauh, ya, tidak ada nampak, ya. Tapi wala ya'rifuhu, ini baris keempat yang tulisan Arabnya ini, Bapak Ibu, ya, dari yang sebelah kiri, ya, 1, 2, 3, 4, ya, sambil amati, ya. Wala ya'rifuhu minna, tidak, dan tidaklah di antara kami yang mengenalnya, ya, seorang pun, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai seseorang itu tiba-tiba duduk di hadapan Nabi, Bapak Ibu. Duduk di hadapan Nabi, ya, lalu menyandarkan, ya, lututnya, kakinya, lututnya itu kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai bertemu. Jadi ketika duduk, ya, duduk itu lutut ketemu lutut itu. Ketika seperti orang akad nikah lah kira-kira. Kalau akad nikah kan pakai meja. Itu kalau enggak pakai meja, lutut ketemu lutut kira-kira, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika menyandarkan lututnya Nabi, lututnya seseorang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu beliau, orang ini, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Kalau sahabat manggilnya enggak mungkin ya Muhammad atau Bu, Pak. Para sahabat itu manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya. Manggilnya begitu. Ini kok tiba-tiba orang enggak dikenal. Tidak ada seorang pun yang mengenal di kalangan sahabat. Tapi tidak seperti dari perjalanan jauh. Kalau dari perjalanan jauh pasti kumal, ya, debunya banyak, ya. Ini tidak. Aneh. Tiba-tiba datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersandar, lutut ketemu lutut, artinya menunjukkan betapa sangat dekatnya. Lalu orang ini memanggil, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam, atau beritahu kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-Islamu, nah kita semua sudah tahu Bapak Ibu, inilah yang kemudian disebut menjadi rukun Islam. Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Dan bayar zakat. Kalau salat sudah jelas ya Bapak Ibu. Nah, zakat ini. Ini zakat ini masalah, termasuk masalah yang besar di tubuh kaum muslimin Bapak Ibu. Ya. Sebagian orang yang pergi haji itu belum membayar zakat loh Bapak Ibu. Jadi zakat itu Bapak Ibu nanti biasanya kalau sudah dihitung atau disisihkan itu bulan-bulan Sya'ban begini. Jadi dikeluarkan di bulan Sya'ban, dikeluarkan sendiri atau diberikan kepada amil. Nah, ini di sini nilainya berbeda, Bu. Amil siapa yang berhak memungut, atau amil siapa yang berhak kita berikan zakatnya.
Ya, sebetulnya nomor satu adalah pemerintahan Islam. Maksudnya loh Bapak Ibu, ya, bukan pemerintahan yang bukan-bukan. Nah, bukan Islam, bukan kafir kan repot juga. Kalau pemerintahan tidak Muslim, maka akhirnya jamaah kaum muslimin atau organisasi-organisasi Islam. Tapi di antara organisasi-organisasi Islam itu yang lebih berhak memungut zakat kita itu adalah masjid, Bapak Ibu. Ya, masjid. Jadi masjid itu Allah sebutkan di dalam Quran surat At-Taubah. Ya, surah At-Taubah saya tunjukkan ayatnya sekalian saja biar sekalian enak lihatnya Bapak Ibu. Ini. Ya, Quran surat At-Taubah. Ya. Ayat 17-18. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Ini tentang ini penting sekali dalam kehidupan ini seharusnya menjadi bagian. Kalau kaum muslimin bisa melakukan itu Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, maka itu hampir menyelesaikan problematika yang dihadapi kaum muslimin. Ya, ini innama ya'muru masajidallah di surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah sesungguhnya. Nah. Kok muncul terus? Wah, kok error ini. Loh. Ya, sesungguhnya hanyalah nama itu biasanya digunakan untuk membatasi Bapak Ibu, ya, digunakan untuk membatasi. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid, apa harus dikeluarkan dulu sebentar, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah Surat At-Taubah ayat 18. Mudah mengingatnya Bapak Ibu. 9 kali 2 itu berapa Bapak Ibu? Nah 18 ya. Ini 9 kali 2 18. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah yang berhak ya'muru, mentakmirkan. Takmir itu memakmurkan, ya. Sama dengan umrah. Umroh itu satu akar kata memakmurkan, cuman memang pengertiannya agak berbeda, ya. Tapi intinya siapa saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah atau yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang satu beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kedua wa aqamas shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, nah ini wa ataz zakah, dan bayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa, maka semoga ulaika, orang-orang tersebut, mereka itu yang memakmurkan masjid itu, ya, ayyakuna, termasuk ke dalam, ya, minal muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang muhtadun itu cirinya di sini kalau terkait dengan masjid. Maka di dalam rangkaian yang namanya ya'muru masajidallah, di dalamnya termasuk ngurusi zakat. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dalam lingkungan masjid, maka sebetulnya zakatnya itu lebih berhak untuk diberikan kepada masjid. Nah, bagaimana Ustaz kalau zakat itu bagi-bagikan sendiri? Kok saya karena saya kurang berani berpendapat Bapak Ibu. Cuman ayat yang menyangkut zakat itu kan perintahnya mengambil. Ya, mengambil. Khudz min amwalihim, ambil harta mereka sebagai sedekah, zakat, untuk membersihkan, ya. Khudz. Jadi sifatnya itu kelembagaan Bapak Ibu, sifatnya organisasi. Ya.
Sifatnya itu organisasi. Jadi khusus yang namanya zakat itu harus disalurkan lewat wadah. Nah wadah ini nanti yang menyalurkan. Bagaimana kalau zakat itu disalurkan sendiri? Nah, sistemnya itu tidak begitu Bapak Ibu. Ya, banyak orang mengeluarkan zakatnya dibagi sendiri. Zakat itu sistemnya demikian. Apakah sah atau tidak? Saya tidak berani jawab itu Bapak Ibu. Karena yang namanya sistem zakat itu ada petugasnya ngambil zakat, ya. Atau mungkin bagaimana teknisnya bisa kaum muslimin menyetorkan kepada amil. Khudnya satu Bapak Ibu, bukan khudu, bukan. Ambillah oleh kalian tidak, maka perintahnya satu, khud, tunggal. Ya, tunggal. Ambil zakat mereka. Artinya itu bersifat ijtimaiyah, bersifat keorganisasian, kelembagaan. Maka lembaga mana yang lebih berhak memungut zakat kaum muslimin? Itu organisasi namanya masjid. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi dia tempat untuk menyalurkan, mengelola ekonomi umat. Kalau ekonominya umat bisa dikelola dengan baik, maka potensi kejahatan, kerusakan umat manusia itu akan tercegah Bapak Ibu. Ya, maka masjid itu berhak. Jadi Bapak Ibu, mana masjid yang lebih dekat ke tempat tinggal itu lebih berhak Bapak Ibu menyalurkan zakat. Cuman masalahnya apakah setiap masjid itu punya kesiapan untuk menerima dan menyalurkan zakat. Paling-paling kan siap menerima dan menyalurkan zakat fitrah atau Bapak Ibu, gitu. Zakat fitrah aja setahun sekali, sembako atau beras atau bahan pokok. Sama hewan kurban. Tapi zakatnya belum. Akhirnya kalau begitu bagaimana? Bapak Ibu punya pilihan mau menitipkan zakatnya kemana? Ya, apa mau ke lembaga zakatnya Muhammadiyah bisa, lembaga zakatnya NU bisa, atau lembaga zakatnya Al-Irsyad, atau lembaga zakatnya mana saja bisa. Kalau di sini ada lembaga zakatnya, maka yang di sini lebih berhak Bapak Ibu. Ya. Karena tidak mungkin walaupun ada di kehidupan kaum muslimin tinggalnya di sini menyalurkan zakatnya di Solo. Karena jamaahnya itu di situ Bapak Ibu. Dia terikat dengan jamaah, terikat dengan organisasi atau apalah begitu ya. Atau aliran mungkin Bapak Ibu. Ya, jadi dia tinggal di kampung sini, tetapi dia mengeluarkan zakatnya ke kelompoknya di Solo sana, ya, di situ. Bagaimana itu statusnya Bapak Ibu? Ya, statusnya bagaimana? Karena di situ ya'muru masajidallah. Lah masjid kita belum dikelola dengan baik. Ya mungkin masih bisa dilonggarkan begitu, tapi memang kalau masjid itu organisasinya baik Bapak Ibu, tidak perlu khawatir. Allah itu akan melimpahkan rezeki yang luar biasa bagi masjid yang mampu mulai. Dan ini problem besar. Karena saya sering jalan-jalan Bapak Ibu, keliling-keliling silaturahim dari pengajian ke pengajian, dari masjid ke masjid. Perkara yang semacam ini masih lemah di tubuh kaum muslimin. Lemah sekali. Ya. Mungkin umatnya semangat, tapi takmirnya, pengelola masjidnya itu ya hanya sekedar sholat. Loh tidak sedikit loh, uang kas-kas masjid itu sampai ratusan juta. Di Karanganyar itu ada hampir 300 juta Bapak Ibu. Buat apa coba? Hampir 300 juta. Ada yang 100 juta lebih. Tetapi ketika santri TPA sudah sampai SMP, kemudian SMA, mau SMA saja berat, tidak bayar dan semacamnya. Padahal anak itu pinter, mau kuliah tidak bisa karena tidak punya dana. Tahu-tahu dana masjid buat bangun ini, bangun itu, nilainya sampai puluhan bahkan ratusan juta. Sedangkan umatnya yang ada di samping masjid mau sekolah saja tidak bisa. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu takmir masjidnya? Ini tanggung jawab loh. Ya. Ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid, di dalamnya ada urusan, tidak hanya urusan bagi orang beriman, tidak hanya urusan sholat, tapi wa'ataz zakah. Menerima dan menyalurkan zakat. Jadi masjid-masjid kita itu lebih berat. Ini sistem Bapak Ibu. Ya, sistem ini kalau bicara sistem, memang inilah yang seharusnya kita jalani. Memang bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Dan ini problem besar. Ya, problem besar.
Karena masih sebagian masjid-masjid kita yang pengelolaannya itu ala kadarnya, selonggarnya waktu. Padahal kalau Ustadz Muhammad Jazir itu Dewan Kemakmuran Masjid Jogokarian, Jogja Bapak Ibu. Ya, beliau mengatakan pekerjaan utama kita itu adalah mengurus rumah Allah. Di luar itu sambilan. Nanti kalau kita ngurus rumah Allah itu dengan benar-benar dan serius, maka sambilan di luar itu akan Allah beri kemudahan dan Allah berikan limpahan. Ya, karena majikan kita, tuan kita, bos kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maha kaya, maha pemurah. Ya. Maha yang enggak pernah hitungan kalau melimpahkan itu kepada hamba-hambanya. Tapi itu sering kali ya sekedarnya saja mengurus masjid, ya. Bahkan dengan pakai cara-cara yang terlampau, mungkin kuno dan semacamnya. Kalau cara-cara modern zaman sekarang, ya itu memang harus inovasi, Bapak Ibu. Ya, kita kembali sedikit ke yang tadi, kita lanjutkan ya. Sholat zakat ya, tadi nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai zakat tadi bisa menyemangati ya, selalu memajukan ya pengelolaan zakat ya di masjid-masjid sekitar sini. Ya. Kemudian watasuma Ramadan ya, berpuasa Ramadan. Nah, Ramadan itu sebagai puasa wajib, tapi ada puasa sunnah. Maka Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, semangatlah berpuasa Bapak Ibu. Karena berpuasa itu sangat menyehatkan. Puasa itu bisa mencegah penyakit, bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Kalau oleh medis biasanya ya penyakit-penyakit secara umum bisa diatasi. Tapi ada penyakit-penyakit berat itu yang memang tidak bisa, susah diatasinya, susah. Bahkan sudah angkat tangan secara medis itu. Itu kalau dipuasani, ya dipuasani itu manfaatnya luar biasa. Dari mana ayatnya nanti lain kesempatan kita sampaikan Bapak Ibu, sehubungan dengan Masya Allah. Sehubungan tentang fadilah keutamaan dari puasa. Nah, ini kan di sini ada penjelasannya. Ayatnya gimana kok bisa puasa itu luar biasa Bapak Ibu? Nah, di sini. Insyaallah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, ini loh Bapak Ibu. Ya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun. Nah, Bapak Ibu lihat baris. Loh, kalau dimunculkan ini sering error. Faman tatawa khairan fahuwa khairullah, ya. Wa antasumu. Nah, ini kalimat terakhir di baris terakhir ini Bapak Ibu yang keempat itu. Wa antasumu. Dan bahwasanya kalau pengertian secara bahasa kan begitu. Wa antasumu, atau itu punya makna wa antasumu, dan hendaklah. Hendaklah. Ya. Dan hendaklah kalian berpuasa. Jadi kalau hendaklah ini sifatnya pilihan, himbauan. Ya. Hendaklah kalian berpuasa, khairun, itu lebih baik lakum bagi kalian. In kuntum ta'lamun. Jika kalian mau mengilmui tentang puasa, in kuntum ta'lamun. Jika kalian orang beriman, karena ayat di atasnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'alakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun. Apabila engkau sakit atau safar, ya, maka boleh tidak berpuasa tetapi mengganti di hari yang lain. Atau engkau punya, atau ada orang yang punya penyakit bawaan atau penyakit yang berat Bapak Ibu. Yutikunahu. Dan bagi orang-orang yang yutikunahu itu rekoso. Ngelakoni puasa niku rekoso, berat Bapak Ibu.
maka boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Tapi kalau orang sakit atau dalam perjalanan, dia mengganti puasanya di hari yang lain. Faman tatawa'a, dan barang siapa tatawa'a menjalani itu dengan kesadaran bahwa tatawa'a itu melakukan sesuatu dengan kesadaran dan tanggung jawab. Ya, memang butuh. Kalau tidak dilakukan itu iman-iman, itu namanya tatawa'a. Jadi sukarela dengan penuh semangat. Barang siapa melakukan itu puasa, fahuwa khairun, maka itu lebih baik. Ya, khairun wa antasumu khairul lakum. Ini kalau dipancarkan kok seringnya gangguan begini ya. Faman tatawa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa dengan penuh kesadaran ini semangat melakukan itu, maka itu kebaikan baginya. Ya. Wa antasumu, dan hendaklah kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. Sekalipun faman kana minkum maridon, sekalipun engkau sakit tapi engkau bertekad untuk berpuasa, itu lebih baik. Coba Bapak. Nah, ini memang untuk perkara ini saya tidak tidak percaya diri bicara tegas Bapak Ibu. Karena ini berhubungan dengan medis. Loh, saya itu punya sakit berat Ustaz. Oh, poso wae. Saya tidak berani dinikat ke poso, dilalah misalnya Bapak Ibu ada efek yang tidak baik. Nah, itu kan kaitannya dengan medis ya. Tapi secara prinsip, jadi melihat ayat ini dalam konteks iman bahwa berpuasa itu lebih baik. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekalipun kok awalalladzina yutiqunahu, rekoso, termasuk rekoso itu kan orang yang punya penyakit bawaan, istilahnya komorbid ya. Punya penyakit menahun, punya penyakit berat yang sudah lama diderita. Atau ibu hamil menyusui yang harus menyuplai untuk anaknya ya. Itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ternyata Bapak Ibu, penelitian dari Jepang namanya Dr. Yoshinori tahun 2016 meneliti tentang puasa. Coba Bapak Ibu, mungkin kalau tidak salah yang tahun lalu mungkin pernah saya sampaikan, tapi saya lupa mencatatnya apa sudah tersampaikan atau tidak. Ya, jadi orang yang berpuasa ini penelitian orang yang menyembah dewa api loh Bapak Ibu, dewa matahari bukan dewa api. Karena simbolnya Jepang itu kan matahari, ya dia penyembah dewa matahari, maka raja Jepang itu adalah titisan dewa matahari. Menurut beliau ini Dr. Yoshinori, orang yang berpuasa dalam satu pekan, dalam satu minggu atau satu pekan itu melakukan puasa jeda Bapak Ibu. 2 atau 3 hari lah. Tapi puasanya enggak nyambung. Puasanya itu tidak nyambung. Misalnya ya Selasa puasa, Rebu tidak, Kamis puasa. Ini sekedar contoh. Artinya puasa itu ada jaraknya. Ya, dalam satu pekan 2 sampai 3 kali. Ya, maka perbaikan tubuhnya itu untuk satu pekan. Jika ada orang yang mau berpuasa dalam 1 bulan, menyiapkan, mengkhususkan ya, berpuasa, mengagendakan puasa 2 sampai 3 hari berturut-turut. Tidak boleh jeda loh Bapak Ibu, berturut. Jadi langsung 1, 2, 3 hari puasa. Maka perbaikan tubuhnya satu bulan. Kalau dalam 1 tahun orang itu mau berpuasa minimal 21 hari. Ini penelitian orang yang tidak mengenal Islam loh Bapak Ibu. Dalam 1 tahun dia berpuasa minimal 21 hari. Maka perbaikan tubuhnya untuk 1 tahun. Nah, puasa apa Bapak Ibu yang dalam 1 minggu ada jeda harinya? Itu puasa apa? Dalam Islam ada tidak Bapak Ibu? Ada puasa Senin, Kamis. Dalam 1 bulan ada tidak yang puasa 2 sampai 3 hari berturut-turut? Yaumul Bid. Ya, Yaumul Bid. Dalam 1 tahun ada tidak puasa kaum muslimin minimal dilakukan 21 hari berurutan? Ramadan, coba Bapak Ibu. Ini penelitian, dan penelitian mengenai ini mendapatkan penghargaan tertinggi sains, ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Nobel ilmu pengetahuan. Penelitian tentang puasa. Loh, coba Bapak Ibu. Luar biasa. Maka saya sendiri beserta keluarga, Bapak Ibu saya ya berusaha membiasakan
Kalau itu yang bahkan kalau sakit pun justru kalau sakit itu perut biar istirahat Bapak Ibu. Badan meriang misalnya, meriang itu sebetulnya pesan yang diberikan oleh badan kita Bapak Ibu kepada kita untuk istirahat. Makanya orang yang meriang itu mau lakukan aktivitas kan tidak enak toh Bu Pak? Tidak enak, bawaannya kok tidak enak, makan juga tidak enak. Itu sebetulnya pesan dari tubuh. Jangan kau masuki makan dulu, begitu loh Bapak Ibu. Perutnya itu ingin istirahat, leren dulu. Ototnya juga demikian mau bergerak, namanya orang meriang, gembrebek badannya kan gak istirahat. Itu sebetulnya saya tahunya dari mana? Juga dari dokter Bapak Ibu. Dokter peneliti sebetulnya tidak doyan makan ketika orang gejala awal sakit ya, orang sakit tidak doyan makan itu sebetulnya tapi gejala awal Bapak Ibu. Jadi ketika ketika meriang ya, demam itu sebetulnya sinyal atau pesan atau tanda-tanda dari tubuh kita supaya menghentikan dulu pencernaan, biar pencernaannya istirahat. Badannya sebetulnya masih bisa melakukan aktivitas, mau dipaksakan diri bisa Bapak Ibu. Tetapi memang badan dibikin tidak enak supaya istirahat. Jadi istirahat makan, istirahat badan. Termasuk mengistirahatkan pikiran. 3. Ya, 3M kalau bahasa dokter, ada bahasa dokter di tetangga saya yang dia kerjanya di Jakarta Bapak Ibu. 3M. Ya. Mingkem, merem, mesem Bapak Ibu. Ini resep sehat. Mingkem itu tidak makan minum, ya. Merem, istirahat, tidur. Mesem artinya tidak boleh ngabut-ngabuti pikiran, tidak boleh. Walaupun mungkin ujian hidup kita berat ya, tapi tidak boleh sampai menjadi beban pikiran. Ini bagus Bapak Ibu. Dan saya pribadi sudah berusaha mengamalkan beserta keluarga. Jadi kalau meriang sakit, termasuk anak saya juga begitu yang SD. Sakit, puasa. Itu cepat sekali turun panasnya Bapak Ibu. Cepat sekali. Dan ini sudah buktikan ya. Ya alhamdulillah sampai sejauh ini ya Allah memberikan memberikan cobaan atau mungkin ya sekedar sakit-sakit begitu Bapak Ibu. Ya. Di situ mampu kita jalani. Nah, kecuali ada yang khusus. Ada yang khusus Allah tidak punya maksud tersendiri terhadap yang bersangkutan. Dilala diposo kok ora mari-mari, itu sudah lain Bapak Ibu. Ya, karena tujuan puasa itu la'alakum tattaqun, bukan untuk menyembuhkan. Kan gitu toh, puasa itu la'alakum tattaqun, untuk menyembuhkan, bukan untuk takwa, bukan untuk menyembuhkan. Nah, menyembuhkan itu adalah salah satu fadilah keistimewaan dari puasa. Di situ Bapak. Yang secara ilmiah sudah dibuktikan. Kalau secara ilmiah sudah dibuktikan, sedangkan dalilnya juga kuat. Kalau sampai tidak yakin dengan perkara itu, nah itu berarti ada masalah di dalam keimanan kita. Dan memang puasa semacam itu membutuhkan Bapak Ibu. Itu memang membutuhkan ilmu, jadi harus dokter yang mengerti memantau tubuh. Kalau untuk pengobatan, bagaimana cara berpuasa. Sebetulnya ilmu itu ada Bapak Ibu. Cuman kita kan jarang sekali mendapatkan hal-hal yang demikian. Baik, terus mengenai tadi puasa wan tasuma Ramadan. Nah baris kedua yang di kanan, baris ketiga, ya baris kedua. Wa tahijjul baita man istata wa man istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji ya di rumah Allah ya bagi yang sanggup menempuh jalan itu. Nah, haji sekarang kan jaraknya lama ya Bapak Ibu, ya sampai puluhan tahun kan. Ya. Tapi tetap berusaha dan mudah-mudahan ya, mengenai sampai tidaknya Allah yang ya menentukan. Tapi tidak mungkin Allah menyia-nyiakan usaha Bapak Ibu. Walaupun belum kesampaian amalnya, tetapi usahanya sudah dilakukan. Bisa jadi Allah sudah limpahkan kemabruran. Bahkan yang berangkat saja kalau hanya untuk selfie foto ya kan, begitu tuh Bapak Ibu, kan banyak tuh itu orang pergi ke ke tanah suci, kemudian hanya untuk update, memperbarui foto-foto dia di samping Ka'bah, di sini di situ ya. Apakah itu termasuk riya? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau foto ya itu diri sendiri aja untuk kenangan pribadi saja ya, tidak perlu diperlihatkan orang sedunia.
Loh saya sudah sampai di sana, ini fotonya Masya Allah. Wah, dengan kalimat-kalimat yang menyentuh hati itu Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah, ini baitullah, luar biasa. Loh apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Kita tidak menghakimi hati orang. Tapi kenapa itu dilakukan? Apalagi yang sering melakukan itu kaum hawa Bapak Ibu. Ibu-ibu atau mbak-mbak itu loh. Ya, itu sering kali melakukan begitu kayak kurang pekerjaan. Lah ngapain? Sampai biaya sampai puluhan juta untuk bikin status ya, atau untuk membangun citra diri supaya citra dirinya baik. Ya kita tidak tahu niat orang ya Bapak Ibu. Tetapi untuk apa? Biar itu menjadi kenangan pribadi bersama Rabbul Alamin kok. Atau cukup diketahui keluarganya saja sudah. Ya foto untuk pribadi keluarganya ya sudah. Tidak perlu untuk diberita-beritakan sampai sedemikian rupa ya. Nah itu pelajaran pertama tentang Islam. Ini sudah jam 7 Bapak Ibu. Kita teruskan sedikit, nanti kalau nggak cukup kita sambung nanti lain kesempatan. Ya, saya yakin untuk yang perkara ini ada dua informasi tadi, dua hal yang mungkin saya menekankan. Ya, yaitu tentang satu tentang zakat dan manajemen masjid ya Bapak Ibu. Itu yang kita tekankan ya supaya berkah. Karena memang tantangannya berat Bapak Ibu. Ayat tadi memakmurkan masjid demikian. Ayat memakmurkan masjid itu kan memang ngurus masjid itu Bapak itu lebih berat daripada ngurus negara Bapak Ibu. Lu ngurus negara itu yang antri banyak orang tidak cocok, berhentikan mutasi bisa gampang, yang antri banyak kan orang kok. Satu menteri dipecat yang antri 100 menteri sudah siap Bapak Ibu. Jenengan misalnya kula suwun dados menteri niku purun mboten Bapak Ibu? Purun. Ngawur mboten apa-apa ngurusi menteri ngawur ndak apa-apa. Ya kan ndak penting kok. Ya kan? Tidak penting. Tapi kalau ngurus masjid Bapak Ibu. Kadang ada sesuatu yang mungkin dene kurang pas nanti jamaahnya mutung. Nah coba. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Iya sabar ndak bisa. Pindah nanti pindah masjid. Pak niku Mas. Misalnya Mas. Niku putra niku nggih apa? Bagus teng masjid niku juga bagus tapi mohon dijaga kenyamanan jamaahnya. Loh nanti sudah pindah Bapak Ibu. Ya, sudah pindah dia tidak mau sholat di situ lagi. Padahal sebetulnya kan benar toh masa sholat anak lari sana lari sini coba Bapak Ibu. Nanti ada handphone yang ditaruh di depan nanti dimainin coba gimana. Loh yang sholat handphonenya di depan kan jadi nggak khusyuk toh Bapak Ibu. Ya kan? Itu ya bukan melarang anak di masjid tetapi juga ada tahu adabnya. Itu namanya ilmu akhlak itu adab itu beratnya di situ. Diomongi nggih pripun ora diomongi nggih pripun. Ora diomongi tidak dikatakan, tidak dijelaskan, tidak terasa orang rumangsani. Kalau disampaikan sehalus mungkin. Ya, mutung niku basa Indonesia napa Bapak Ibu? Itu ada kejadian di masjid di sekitar yang saya juga sering kunjungi itu. Ada satu imam itu kalau sholat itu lama sekali Bapak Ibu. Kalau sholat siri itu kan sholat duhur asar. Lama sekali. Ya, lama sekali. Sudah sekian tahun dia jadi imam itu. Jadi setelah pergi haji, beliau pulang haji, itu terus secara otomatis diberi penghargaan untuk yang sholat jahar, sholat keras. Beliau nggak mau, akhirnya ya sholat yang lirih saja. Duhur sama asar, lama sekali. Beliau pergi haji sebelum Covid Bapak Ibu. Baru kira-kira bulan kemarin, bulan Februari itu. Bukan ditegur, dipeseni saja. Pak Haji nanti kalau imam agak dipercepat nggih. Itu kalau nggak salah tinggal duhur. Asar sudah tidak kelihatan di masjid itu Bapak Ibu. Nah, gimana ya? Bagaimana coba Bapak Ibu? Selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu tidak jadi kalau zuhur asar tidak muncul di situ. Kalau subuh ya maghrib isya dia. Coba. Ini umat Islam loh Bapak Ibu. Kira-kira mental kita yang di sini begitu atau tidak? Nah, itu coba Bapak Ibu. Ngoten apa sami mawon. Nah, coba ya di situ Bapak. Ini cerita mudah-mudahan bisa jadi bahan pelajaran. Jadi kembali tentang soal zakat. Itu ditekankan baik-baik Bapak Ibu, ngurusi masjid sesabar mungkin ya, sesabar mungkin. Takmir juga gitu selembut mungkin, tidak boleh ketus kalau bahasa
Jawane ampun ketus-ketus, ya ampun ngomong kadang-kadang seenaknya, nyelomeng seenaknya ya. Memang harus adabnya itu, tata krama, akhlak itu memang harus dijunjung tinggi. Ini bab Islam. Saya tidak menjelaskan secara detail fikihnya, tetapi pokok-pokok sistemnya saja Bapak Ibu. Sistem niku apa namanya? Jalan yang harus ditemui. Oh, kalau urusan zakat ya memang masjid itu yang berhak. Walaupun kalau masjid itu tadi tidak ada yang mengelola dengan baik atau belum ada yang ngurusi, baru sekedar buka menyediakan kota infak, ya sudah terpaksa mungkin diberikan kepada lembaga amil zakat. Ya, supaya apa? Kenapa pengelolaan itu? Supaya tidak terjadi penumpukan harta. Kalau zakat itu disalurkan sendiri bagaimana Bapak Ibu? Si fakir, si miskin A, B, C, D. Nah, si fulan memberikan ke si A. Nanti si fulan B memberikan ke si miskin A. Si kaya C mengeluarkan ke si A lagi. Karena yang diketahui itu namanya penumpukan mustahik. Nanti kan tidak baik. Tapi kalau manajemen zakat diteliti Bapak, dilihat mana fakir miskinnya, mana yang berhak. Di sini memang yang seperti ini masalahnya lebih besar. Maka kalau itu dikelola oleh takmir, ada betul malnya, maka itu disalurkan. Tidak boleh tumbuk sampai ratusan juta. Wah, itu masalah ya. Dan itu problemnya di mana-mana Bapak Ibu. Ya. Nah, informasi ini, kajian ini, sharing saya ini, bagi-bagi cerita ini mudah-mudahan menyemangati kita semua Bapak Ibu untuk selalu lebih baik dan kita songsong Ramadan ya juga dengan amal ibadah yang baik dan penataan umat yang baik. Karena orang yang mau nata umat, mau ngurus masjid dengan kesabaran yang ekstra itu luar biasa Bapak Ibu. Fadilahnya, keistimewaannya, keutamaannya, barokahnya sudah tidak bisa kita nalar lagi Bapak Ibu. Orang yang sabar ngurusi masjid, waduh Bapak Ibu. Nah kalau angkuh-angkuhan atau satosan gampang. Ya toh Bapak Ibu, tapi yang sabar-sabaran ini, ya sabar-sabaran ini dihalusi ini yo angel, buah pakai ini yo angel. Tapi dia tidak pernah surut Bapak Ibu. Tetap terus karena ini rumah Allah kok. Ya, rumah Allah yang dihuni oleh manusia yang tipenya macam-macam. Nah itu kalau sampai bisa tertata, generasinya nyambung, nah itu Masya Allah Bapak, luar biasa. Ngoten rumiyin nggih? Ya sudah kurang lebih ya 1 jam ya, kurang lebih ya. Yang bisa disampaikan, yang diceritakan kula nameng cerita ngalur ngidul Bapak Ibu. Nanti mengenai tentang iman, sebetulnya intinya yang mau saya sampaikan yang 2 terakhir. Ya kalau bab Islam, bab iman, nah bab ihsan itu sudah sering disampaikan. Padahal pelajaran itu satu paket Bapak Ibu. Jadi pelajaran tentang Rasulullah ini adalah Islam, iman, ihsan dan tanda hari kiamat itu satu. Biasanya yang 2 ini dipikir-pikir jarang diterangkan, tapi yang diterangkan cuma 1, 2. Sama yang ketiga ihsan. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.